Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, daim al-ifdal, azim al-nawal. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin maula bilal badr al-mutalal wa ala alihi wa sahbihi khair sahbihi wa al ma'ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjuk kita sebagai seorang manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah. Dan di antara perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah terlihat dari konteks yang terdapat di dalamnya. Surat Al-Baqarah termasuk ke dalam surat Madaniyah, turun di Madinah. Adapun surat Al-Imran termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Maidah termasuk surat Al-Madaniyah dan seterusnya. Jadi ada perbedaan yang mencorok. Kalau surat Al-Makkiyah yang diturunkan di Mekah, ayat tersebut berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan ancaman bagi orang yang tidak mengimani hari akhir, ancaman orang yang tidak mengimani surga dan neraka. Karena audiensnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika ada lafaz ya ayyuhalladzina kafaru, itu audiensnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Dan juga biasanya Allah membahas konteks audiensnya adalah kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Karena ada tiga hal yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang kedua, mereka mengingkari bahwa Rasulullah SAW adalah utusan terakhir. Dan sekaligus mereka tidak meyakini bahwa beribadah itu hanya ke satu Tuhan saja. Tapi ada yang menarik. Ada salah satu ayat di dalam surat Al-Maidah bahwa Rasulullah SAW pernah diturunkan ayat di Madinah, tetapi ayatnya berkenaan dengan tauhid, atau di surat Al-Baqarah, yaitu ketika Nabi Yaqub berkata kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah selepas peninggalanku? Ini ayat turun di Madinah, yang secara konsekuensi ayat ini maknanya adalah harusnya audiensnya adalah orang-orang Madinah. Harusnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina kafaru. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala di sini turunkan untuk orang-orang Madinah, tapi nasihatnya adalah agar mereka senantiasa bertauhid kepada Allah. Tandanya tauhid itu ada di perawalan dakwah dan ada di akhiran dakwah. Tauhid itu akan ada terus dalam dakwah. Tidak boleh ada seorang dai pun mereka mendakwahkan sesuatu tapi tidak ada dakwah tauhidnya. Maka dakwah tauhid harus selalu ada dari setiap dai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penting bagi kita untuk mengetahui wasiat apa yang akan kita wasiatkan kepada anak kita kelak. Apakah wasiat harta? Maka wasiat paling utama adalah wasiat ilmu, iman, dan tauhid. Oleh karena itu, para nabi dan rasul mereka sama sekali tidak meninggalkan harta warisan. Wa innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadhaha faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi dan rasul mereka tidak meninggalkan harta sedikit pun kepada anak cucu mereka, tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Apakah kita meninggalkan ilmu kepada anak keturunan kita kelak? Ini pertanyaan besarnya. Oleh karena itu, sering-seringlah kata para ulama memberikan wasiat kepada anak kita. Wahai nak, nanti kalau abah sudah tidak ada, abi sudah nggak ada, papa sudah tidak ada, kamu jangan lupa sholat. Kamu jangan lupa tetap datang ke kajian, ke majelis ilmu. Kamu membantu ibumu. Wasiat seperti inilah yang harus terus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Bukan wasiat nanti kamu jangan lupa belajar, nanti kamu jangan lupa jangan terlambat sekolah. Ini nomor sekian. Salat yang pertama, akidah yang pertama. Nomor terakhir itu prestasi dunia. Karena sebagian orang tua yang diutamakan adalah prestasi sekolahnya, prestasi akademisnya, prestasi ekstrakurikulernya. Tapi ketika berkenaan dengan salat lupa. Padahal yang pertama kewajiban seorang hamba ditunaikan adalah bertauhid kepada Allah dan sesuai dengan rukun Islam, yakni menegakkan salat 5 waktu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus mengajak anak kita. Kapanpun mereka ada waktu luang, kita ajak mereka kajian, kita ajak mereka ke masjid, kita ajak bertemu dengan orang soleh, saling dengan orang-orang soleh, agar mereka tahu bahwa begini caranya memuliakan ahli ilmu. Begini caranya kita berhadapan dengan orang yang berilmu. Begini caranya kita berhadapan dengan orang yang memiliki keimanan. Dan dia tahu kepada siapa dia harus nanti beradab. Bukan kepada para pejabat,
bukan kepada orang yang memiliki harta, tapi kepada orang yang memiliki ketakwaan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.